Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya. Kita masuk ke bulan Agustus. Bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Merdeka. Wah, semangat ya. Oke, dan di sini kita masih membahas tentang terima kasih uang, panduan afirmasi 2024. Terima kasih uang, kamu pernah datang ke dompet dan rekeningku, memenuhi kebutuhanku, menjaga kehormatanku, melayani kesenanganku. Silahkan datang lagi bersama teman-temanmu. Lebih banyak, lebih sering, dari manapun asalmu. Terima kasih ya Allah, uang ini adalah pemberianmu, Alhamdulillah. Teman-teman semua, kita berterima kasih kepada uang, tidak menjadikan uang sebagai makhluk, bukan, tetapi untuk menumbuhkan self-talk positif tentang uang. Di kalimat akhir, kita menegaskan bahwa terima kasih ya Allah, uang ini adalah pemberianmu. Jadi pada hakikatnya kita berterima kasih kepada Allah. Nah, sama seperti Anda punya sepeda, Anda punya motor, Anda punya mobil, self-talk Anda berterima kasih kepada kendaraan-kendaraan yang Anda tumpangi. Terima kasih mobil, kamu sudah mengantarkan saya dengan selamat. Terima kasih motor, kamu sudah mengantarkan saya dengan selamat. Kurang lebih seperti itu. Maka ini terima kasih uang, kamu pernah datang ke dompet dan rekeningku. Kurang lebih seperti itu. Tapi poinnya bukan hanya sekedar datang, melainkan juga memenuhi kebutuhan Anda. Menjaga kehormatan Anda dan melayani kesenangan Anda. Sebab apa? Ada orang yang melakukan afirmasi, uang datang dengan mudah, ternyata benar datang dengan mudah, tapi uang titipan dari koperasinya. Nah, sekarang kita fokus bahwa uang ini datang untuk memenuhi kebutuhan Anda, untuk menjaga kehormatan Anda, dan untuk melayani kesenangan Anda. Kayak gitu ya. Nah, sekarang apa yang perlu kita lakukan di bulan Agustus ini? Teman-teman semua, pada kenyataan ya suka tidak suka, kita pernah mengalami situasi ini. Oke, perhatikan. Anda pernah punya pengalaman negatif terkait uang. Benar? Mungkin Anda pernah kehilangan uang. Baik itu hilang ya, katakanlah hilang beneran, uangnya menghilang, dicuri orang, maupun Anda mungkin kehilangan keuntungan, kehilangan apapun itulah, mau kehilangan keuntungan, mau kehilangan karena kecelakaan, kebanjiran misalkan ya, apapun itu. Atau Anda juga pernah merasa diperdaya, ditipu, kayak gitu ya, yang membuat Anda mengalami kerugian yang luar biasa. Atau Anda pernah mengalami kerugian bisnis yang cukup besar. Atau Anda pernah merasa ditolak saat butuh. Nah, teman-teman semua, pengalaman-pengalaman ini membuat Anda tidak sadar itu berkonflik dengan uang. Atau membayangkan uang sebagai hal-hal negatif gitu loh. Nah, contoh sederhana teman-teman semua. Pernahkah Anda lagi butuh uang, misalkan anak sakit, ya nauzubillah sih anak sakit ya. Intinya butuh uang lah. Kemudian Anda pinjam ke saudara, nggak ada yang ngasih, satu pun tidak ada yang memberi. Dan Anda merasa menderita, merasa meratapi nasib sendiri. Nah, teman-teman semua, itu hanya membuat Anda berjarak dengan uang. Oke, atau ketika Anda ingat uang, ingat waduh rugi bisnis sekian, dulu ratusan juta, miliaran misalkan. Membuat Anda sangat menyesal. Itu pun membuat Anda berjarak dengan uang. Atau Anda mungkin pernah ditipu oleh teman, bahkan ada kasus teman-teman semua, dia menggunakan namanya untuk pinjaman pinjaman pinjol, dan ternyata temannya ini tidak amanah. Akhirnya dia dan istrinya yang dikejar-kejar pinjol. Mungkin Anda pernah diperdaya gitu ya. Mungkin Anda pernah di posisi menjadi korban. Atau Anda pernah kehilangan karena kecelakaan, karena bencana dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semua, pengalaman ini mesti Anda detailkan. Jadi, pengalaman ini mesti diterapi. Anda bayangkan satu dulu, ingat, bayangkan satu dulu. Nah, kalau saya, teman-teman semua, saya punya pengalaman kerampokan. Tapi itu diceritakan oleh orang tua saya, terutama oleh ibu saya. Kenapa? Kata ibu itu, dulu kami dianggap orang paling kaya sekampung. Sehingga pada saat ada acara keluarga dari Bandung, dari Jakarta datang, mereka ada yang pakai perhiasan. Wah, itu dianggap kami ini menyimpan banyak perhiasan. Sehingga ada yang merampok. Dan yang merampok sebenarnya tetangga kampung. Poinnya bukan itu, poinnya adalah ketika saya pengen kaya, saya tuh teringat kalau kaya nanti kamu jadi sasaran perampokan. Nah, ini mesti diterapi, mesti dibereskan. Oke, jadi bayangkan teman-teman semua secara detail seolah-olah Anda sedang menonton sebuah film. Bayangkan, lalu setelah itu Anda terapi, ucapkan Ho'oponopono. Aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Maunya ditujukan kepada siapa, biarkan saja, sebab dia akan mengatur sendiri.
Kayak gitu ya. Nah, ini sebenarnya terapi finansial, teman-teman semua. Ini terapi keberlimpahan. Jadi Anda membebaskan diri dari penjara-penjara yang membatasi, dari ketakutan-ketakutan untuk menjadi kaya tanpa Anda sadari. Maka sekali lagi kita masuk dari sini. Anda pernah kehilangan, diperdaya, rugi bisnis, ditolak saat butuh, dan lain-lain. Termasuk teman-teman semua, saya tambahkan nih, saya baru ingat, termasuk juga melihat orang tua bekerja keras. Nah, ini juga penting. Oke, melihat orang tua bekerja keras. Anda melihat ortu misalkan bekerja di sawah gitu ya. Atau Anda melihat ortu pulang malam. Oke, nah ini juga bisa diterapi sebenarnya. Sebab ini yang membuat Anda terpola untuk bekerja keras lagi. Atau yang ketiga teman-teman semua, waktu kecil minta tapi ditolak. Nah ini minta tapi ditolak. Kenapa? Karena ketika orang tua menolak pasti ngasih alasan. Uangnya nggak ada lah, nanti aja dulu lah, kita lagi butuh lah, macam-macam. Nah, nggak sadar alasan-alasan ini masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda waktu kecil. Maka minta tapi ditolak ini pun Anda terapi. Nah, saya ingatkan ini nggak main-main, ini benar-benar untuk melakukan terapi terhadap pengalaman-pengalaman Anda yang berkaitan dengan uang, tapi kaitan negatif gitu ya. Jadi ini kita benar-benar beresin. Nah, bagi Anda yang ngerasa butuh bimbingan untuk menghilangkan ini, Anda bisa ikut program 30 hari terapi. Nah, teman-teman semua ingat saya katakan bahwa tugas Anda adalah membayangkan lalu ho'oponopono. Maka berarti sebelum membayangkan, Anda bikin list dulu, ditulis dulu gitu loh. Pernah kehilangan apa, kapan, oleh siapa. Nah, jadi redaksinya adalah tulisannya adalah apa kejadiannya. Ini mesti clear, apa kejadiannya. Ditipu misalkan ya, apa kejadiannya. Contoh ditipu, diperdaya, rugi bisnis. Kemudian siapa pelakunya? Nah, bila ada pelaku-pelaku tertentu, siapa pelakunya? Oke, siapa pelakunya? Lalu kemudian bagaimana itu mengganggu Anda? Bagaimana dampaknya kepada Anda? Bagaimana dampaknya? Nah, ini mesti bisa Anda jelaskan. Contoh, saya pernah ditipu oleh teman bernama Ujang, bukan nama sebenarnya, sehingga saya mengalami kerugian 300 juta. Oke? Atau misalkan saya pernah kebanjiran sehingga motor saya mati total atau mobil saya mati total, dan ketika saya menyalakan justru tambah parah. Siapa pelakunya? Tidak ada pelaku di sini. Oke, tapi kemudian saya menyesal pernah menyalakan mobil yang terendam air hujan. Dampaknya apa? Mobil itu rusak parah, tidak bisa dibenerin pembiayanya tinggi, akhirnya ya sudah jadi rongsokan. Karena mesinnya yang bermasalah, mesinnya hancur, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman semua, ini mesti diterapi. Oke, mesti diterapi untuk apa? Sekali lagi, untuk menghilangkan hambatan-hambatan Anda atau imajinasi negatif Anda terkait uang. Dan ini sekali lagi dibikin programnya. Pasti akan banyak biasanya. Setidaknya kalau ada 30 berarti Anda terapi satu poin atau satu peristiwa satu hari. Tapi kalau ada 60 berarti 2 peristiwa setiap hari. Setidaknya teman-teman semua, ini akan membuat Anda semakin lepas, beban-beban itu lepas. Ditambah sebelumnya Anda sudah melakukan afirmasi, maka ini akan membuat semakin kuat afirmasi dalam pikiran Anda. Silahkan praktekkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.